Seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Tulungagung menjalani vaksinasi dosis kedua di pendopo Kabupaten Kamis pagi. Pemberlakuan 2 dosis vaksin COVID-19 ini untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya. Antibodi akan optimal setelah 14-28 hari dari suntik kedua dilakukan. Sejumlah jajaran Forkopimda Kabupaten Tulungagung yang tampak mengikuti vaksinasi dosis kedua, diantaranya Kodim 0807 Letkol Infantri Mulyo Junaedi, Kapolres Kabupaten Tulungagung AKBP Handono Subiakto, Sekretaris Daerah Sukaji, Kepala BPN Tulungagung Eko Jauhari, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Dr. Kasil Rohmat, serta tokoh masyarakat. Pemberlakuan 2 dosis vaksin COVID-19 ini karena dosis pertama bertujuan untuk memicu respon kekebalan awal, sedangkan dosis kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya. Antibodi akan optimal setelah 14-28 hari dari suntik kedua dilakukan. Dalam vaksinasi dosis kedua yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Kamis pagi, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung juga menargetkan vaksinasi untuk tenaga kesehatan atau nakes akan rampung pada tanggal 20 Februari 2021. Sehingga pada tanggal 22 Februari, Kabupaten Tulungagung bisa memulai tahap 2 dari jadwal vaksinasi nasional yang akan ditujukan kepada TNI dan Polri serta kelompok rentan lainnya dengan target sebanyak 32.000 sasaran. Vaksinasi ini harapan kami itu selesai pada tanggal 20 Februari. Untuk nakes Kabupaten Tulungagung sudah selesai, sehingga pada tanggal 22 kita bisa memulai tahap kedua dari penjadwalan vaksinasi nasional, yaitu kepada pemberi pelayanan publik, TNI, Polri, kemudian kelompok rentan. Tahap kedua sesuai dengan penjadwalan pemerintah itu sampai April. Ya, kami berharap masyarakat tidak perlu takut, dan untuk vaksinasi COVID ini memang yang lebih besar hoax-nya. Ini sama seperti vaksinasi-vaksinasi yang lain, tidak ada 100%, tidak ada vaksinasi yang 100% aman. Baik itu TT, DT, polio, dan lain sebagainya, termasuk vaksin COVID ini. Hampir sama dengan vaksinasi yang lain. Hasil evaluasi vaksinasi tahap pertama, Dr. Kasil mengaku di hari pertama dari sisi kesiapan memang masih ada kendala. Namun di hari selanjutnya menurutnya tidak ada kendala yang berarti. Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Iska Tulungagung, Dr. Zuhratul Aini mengatakan, keluhan dari vaksinasi tahap pertama sekitar 2% dari seluruh pasien yang sudah divaksinasi. Keluhan itu berupa adanya mual, pusing, dan nyeri. Semua keluhan itu didapat setelah suntikan vaksinasi. Dr. Aini mengaku keluhan yang dirasakan pasien vaksinasi ini paling lama sekitar 2 hari, setelah itu kembali normal kembali. Pelaksanaan vaksinasi COVID pertama untuk nakes ini di angka sekitar 2%. 2%. Ya, Rata-rata apa? Sasarannya. Rata-rata yang mereka keluhkan? Semuanya itu adalah ringan. Ya, keluhan yang banyak adalah mual, pusing, kemudian nyeri pasca suntikan, dan semuanya tertangani dengan baik. Berapa harinya, Bu? Tidak ada yang dirawat. Bu, itu reaksinya berapa hari? Laporan yang ini paling lama 2 hari, paling lama. Tapi biasanya besoknya aja sudah banyak yang sudah meninggal. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Dr. Kasil Rohmat menghimbau kepada masyarakat Tulungagung agar tidak takut dengan adanya program vaksinasi dari pemerintah. Pihaknya juga berpesan, jikalau pemberitaan mengenai vaksinasi masih banyak hoaxnya, dan pihaknya juga mengaku tidak ada vaksinasi yang mempunyai tingkat keamanan 100%. Artinya setiap vaksin ada efek sampingnya, baik itu vaksinasi TT, BT, ataupun vaksinasi polio, sama halnya dengan vaksinasi COVID-19 ini. Aziz Matlaul, Federasi TV melaporkan.